Pak, izin bertanya, Pak. Adi Wijaya, silakan. Iya, Pak. Untuk ini, Pak, operasi aritmatika pada ALU, Pak, itu kemarin belum maksud dari penjelasan Bapak. Operasi aritmatika dari ALU. Yang diagram ini bukan? Iya, Pak. Ini ya, benar ya? Iya, Pak. Pak. Oke. Ini kan menggambarkan ini ya, apa struktur atau abstraksi dari sebuah apa hardware atau komponen ya, komponen untuk penambahan adder ya dan pengurangan ya, subtraktor ya. Kalau benar, saya share layar aja ya. Sekarang saya buka Logisim ya. Saya harapkan sudah belajar Logisim semua ya. Ya, kalau di Logisim kita kan punya sebenarnya sudah ada ya komponen bawaan ya. Tapi Anda nanti saya harapkan untuk tugasnya videonya Anda buat sendiri ya. Nah, di sini ada header ya. Ada subtraktor ya. Nah, kalau standarnya tampilannya seperti ini ya. Inputnya dari sini ya. Input. Nah, ada dua nilai ya. Nah, ini defaultnya semuanya adalah 1 bit ya. Untuk input ya. Inputnya tuh 1 bit. Sama outputnya juga. Kita bisa buat ubah bitnya ya. Ya di ini ya, di properties ini bitnya. Akan 4 bit gitu ya. Nah, nanti tergantung data yang mau disajikan apa, berapa banyak. Kalau tampilan kita bisa ubah ininya ya. Kalau ini kan atas ke bawah ya, ini kan nyamping ke kanan gitu ya. Kita bisa ubah pitching-nya ya. Di bawah itu short ya. Kita kasih nama ini. Tapi ini bukan register ya, ini input ya. Kalau register nanti ya, kalau register agak rumit ya, saya nggak bisa jelaskan memori ya. Ini ada register A, anggap aja input ini register A, B gitu ya. Ini kalau komponennya yang ini ya. Kita simpan dulu ya. Juga kita facing dulu, kita ubah. Oh, ini nggak bisa diubah facingnya ya. Oke, nggak bisa diubah ya. Nah, ini bentar. Misalkan register A ya, B ini ya. Misal ya, asumsikan kita anggap ini register B. Ini A. Nah, di sini subtraktornya nggak pakai ini ya, nggak pakai subtraktor yang ini, dia pakai komplement ya, terus komplement ya, komplementer. Nah, di sini ada nggak ya? Komplement. Oh, negator nih ya, kita bisa pakai negator. Negator terus komplement. Ini jadi negatif ini. Ini
kita buat aja 5 bit ya, karena nanti mungkin ada atau carry-nya sendiri aja. Carry-nya juga selalu. Ini 5 bit ya, karena nanti ini bisa lebih. Nah, ini belum cocok nih ya. Kita buat bit ya. Ini juga 5 bit juga sekarang. Oh, carry out-nya di sini ya. Untuk carry out. One of the number. One of the number. Nah, ini kalau penjumlahan biasa ya. Oh ya, satu komponen lagi ya, ada flexor ya. Nah, ini ya switch ini ya. Ini karena hanya 2 input ya ini. Satu input. Targetnya 5 ya. Satu input dari negatornya. Ini kalau dia proses pengurangan ya, subtraction ya. Satu untuk yang proses penambahan ya, yang ini ya. Yang ini. Satunya yang ini. Oh ya, kalau mengecek, wah tapi agak rumit sih. Cek nilai ya, pakai langsung ya. Bisa pakai input output ya. Oke, bentar. Gue nggak bisa, agak rumit nanti. Nah, ini kalau dia register, ini nilainya, ya ini sebenarnya balik ke sini ya, ke register A, dia disimpan di register A. Karena ini bukan register ya, kita anggap register ini ya. Nah, ada selektor bitnya nih. Ya. Sini dia punya selektor bit. Nah, untuk menentukan operasi apa ini ya. Ini kalau dalam implementasi di komputer langsung ya, ini berupa apa? Control unit ya. Ini dianggap sebagai sinyal dari control unit ya. Ups, ini bukan input ya, output ya. Nah, ini kita ngecek ini ya, yang keluar dari MUX ini yang mana ya? Apakah yang negatif ya, atau yang positifnya? Gitu. Nah, ini yang negatifnya. Nah, positifnya 00110 ya. Nah, ini keluarnya 11010 ya. Nah, berarti yang dari sini ya, ini 0 ya. Ini 0, pin 0, input 0, ini input 1 ya. Nah, ini yang positif dari sini. Berarti bit selector yang ini ya. Nah, ini untuk menentukan apakah ini operasi penjumlahan atau pengurangan ya. Kalau pengurangan berarti pakai yang ini ya.
Nah, ini dikurangin ini gitu ya. Hasilnya ini ya. Nah, kebalik nggak ini ya? Kalau penambahan, nah ini ya. Satu. Gitu ya. Sudah jelas belum nih? Gambarnya seperti itu ya. Kalau ini ya kita ubah ke bentuk GIF di SIM ya. Abstraksi di Logisimnya seperti ini kurang lebih ya. Sebenarnya ini abstraksi itu gambaran ini ya, gambaran supaya kita lebih mudah mempelajari ya. Kalau ini dibuat rangkaian-rangkaian gitu kan susah ya. Nah, makanya dibuat abstraksi ya, dibuat diagram-diagram gitu supaya kita bisa mempelajari secara kita di level mana gitu. Nah, kalau ini kan di level logika ya, di level logikanya. Di level logic gate-nya ya. Gimana, ada pertanyaan lagi nggak? Ada yang belum jelas nggak? Izin bertanya, Pak. Siapa nih? Pak, berarti Tadi siapa dulu ya? Ada yang mau nanya tadi? mau kamu dulu, aku dulu. Satu-satu. Bentar, ya gitu Pak. Bentar, nggak jelas suara yang satu-satu dulu. Siapa ini yang mau nanya dulu? Saya, Pak. Siapa ini? Sebutkan namanya. Saya Yogi Andaru, NPM Yogi. 247. Namanya aja NPM, nggak usah. Oh iya. Gimana Yogi? Pak, nama item yang register tuh di logismnya namanya apa ya, Pak? Tadi saya sinyalnya sempat macet-macet. Register. Di memori. Di bagian memori. Kalau Anda belum lihat videonya ya, atau belum jelas di videonya, bisa dibuka help aja ya. Ada tutorial, ada user guide juga ya. Ada library preference, bisa Anda pelajari di sini lengkap nih ya. Yang penting Anda bisa bahasa Inggris ya. Wajib ya, bahasa Inggris itu wajib, harus bisa. Kalau enggak ya ketinggalan, karena ya kebanyakan sih kalau materi-materi baik tulisan ataupun video itu ya semuanya bahasa Inggris. Kalau kita nggak bisa bahasa Inggris, ketinggalan nanti. Minimal pasif ya, minimal paham baca kalimat itu, ngerti gitu maksudnya. Karena kalau TOEFL kan wajib kan, ada nilai apa? Kalau nggak lulus TOEFL kan nanti nggak bisa lulus itu ya. Jadi wajib ya bahasa Inggris itu harus dikuasai ya. Ini ya, siapa tadi? Jogi ya? Iya, Pak. Di bagian memori ada register banyak macam ya. Ini untuk menyimpan data ya, mulai dari 1 bit ya. Flip-flop ini 1 bit. Sampai register ini bisa banyak bit counter ya. Ini ada shift register juga. Nah, yang paling jadi kumpulan datanya memori ya, ada memori itu ada RAM dan ROM. Oke. Tadi gimana? Tadi Wijaya? Ada yang bertanya lagi tadi? Iya Pak, berarti multiplexer di sini tuh fungsinya sebagai switch-nya itu ya Pak? Iya, switch untuk memilih ya. Memilih salah satu dari beberapa input. Nah, nanti lebih detail kita pelajari di sistem digital ya. Tapi kalau Anda buka YouTube saya itu ada video-video ya. Saya sudah share belum ya? Ada sih itu Anda kalau pelajari dasar-dasar yang sistem digital ya, mulai dari yang digital sistem digital yang kombinasional ya. Kalau sistem digital itu ada dua materi nanti ya, yang ada 2 rangkaian yang kita pelajari, rangkaian kombinasional dan rangkaian sekuensial ya. Nah ini ya, kalau multiplexer ini masuk yang masih kombinasional nih ya. Nah kalau yang sekuensial nanti ya ini untuk menyimpan data bit ini ya, ini harus sekuensial ya. Atau ya search aja sih di YouTube kan multiplexer gitu, saya yakin langsung muncul tuh nanti videonya penjelasannya apa. Gitu ya, gampang ya, mudah ya. Ini belajar 5 menit aja udah paham kok ya, bisa. Apalagi ada yang bertanya lagi? Silakan. Ini saya lebih senang kalau kita interaktif gini ya, saya nggak harus menjelaskan A, B, C gitu.
sebenarnya kalau Anda nonton video, sebenarnya saya wajib ya harus nonton video itu ya. Karena makanya saya tugaskan untuk membuat video gitu. Jadi Anda itu harus lihat dulu videonya atau cari referensi terkait materi yang saya tugaskan gitu ya. Nah, jadi Anda ketika kita hadir di perkuliahan ini, Anda sudah punya bekal gitu ya, sudah ada, nggak kosong gitu ya, sudah ada isinya gitu. Sudah. Jadi ketika kalau ada yang belum jelas, Anda pelajari bisa tanyakan di sini. Gitu. Ada lagi silakan. Cukup ya, kita lanjutkan ya. Ini udah paham ya? Oke, perkalian ya. Coba saya pengen, saya perkalian tuh sama sih ya, perkalian biner ya. Nah, sudah saya sampaikan kemarin ya, sistem bilangan apapun ya, ini layarnya tampil semua kan ya? Tampil Pak. Itu kalau di operasi aritmatikanya ya caranya sama gitu. Nah di sini kita punya contoh desimalnya 11 sama 3 ya. Kalau dibinerkan itu 11, 10, 11 ya. Kemudian yang 3 itu 11, 01 ya. Harus hafal ini ya. Biner 0 sampai 15 ya. Minimal itu karena heksa kan gitu. Kalau 10 itu berapa binernya gitu. 11, 12. Nah, misalkan kita punya dua bilangan ya. Ini yang ini disajikan dalam desimalnya. Nah, ini dalam biner ya. Ya sama aja cara pengalinya. Gimana nih cara pengalinya? Kan sudah saya jelaskan ya, yang itu ya. Itu apa ya? Kalian yang masalah ya. Ini kan berarti kemarin pengurangan ya, ini kalian. Ya sama aja. Kan ada 10 ya. Yang pengurangan kemarin ada ralat ya, sudah saya tulis di itunya. Di ralatnya ya. Nah, ini 10 sama 11 kan ya. Satuannya 11 kan. Nah, yang 10 ini nanti kan dikalikan dengan yang 3 satuan ya. Dan 1 puluhan ya. Ya. Nanti dia dikali dengan 3 yang satuan sama 10 yang 1 yang puluhan ya. Kemudian sama aja yang ini ya. Yang ini sama yang ini ya. Yang satuan ini dikali yang 10 terus dikali yang satuan. Ini urutannya gimana ngacak saya. Sama aja sih ya, ngacak-ngacak sama aja. Yang satuannya 1 dikali satuannya 3 sama 1 dikali atau dari sini ya, harusnya dari sini ya. 3 kali 1 ya. Sudut pandangnya biar seragam ya. Dari sini ya. Di satuan ini ya. 1 kali 3 ya. Jadi, kali 1 ini ya. Kemudian 3 dikali 10 ya. 3 kali 10 ya. Dan kemudian 10 dikali 1 ya.
kali 1. Dan 10 dikali 10 ya. Ya. Ini berapa nih? 3 kali 1 berapa? Kita balik ke pelajaran kelas berapa nih? Kelas 1 SD ya? Atau kelas 3? Berapa nih? 3, Pak. 3 Ya. Pak. 3 kali 10? 30, Pak. Ya. 10 kali 1? 10. 10 kali 10? 100. Nah, jumlah kan? Jumlah kan? 3, 4, 1 ya. Oke. 1 di sini, 4, keluarnya, satunya 3. 4, 3 kan? Sama, di sistem bilangan linear juga ya, sama caranya. Nah, ini kita urutkan ya. 1 dikali 1 kan. 1 biar gampang ya. 1 kali 1 kan ini 1. Ya. 1 kali 1 ini 1 kali 0, 0. 1 yang ini dikali dengan ini ya. Jadi sini ya. Kemudian 0 yang ini ya. 0 yang ini. Kan ini 0 yang 2-an ya. Nah, makanya di shift dia. Shift left ya. Shift left 1. Nah, di sini nanti fungsi, tadi kan ada registernya. Fungsi ada shift register ya. Ini bisa shift left, shift right gitu ya. Kalau defaultnya shiftnya 1 bit ke kiri ya, bisa 1 bit kiri atau 1 bit ke kanan. 1 bit kiri. Nah, ini semua dikali dengan 0 ya. Hasilnya 0 kan. Itu seterusnya ya. 1 nih. Nah, shift 2 kali kan nih. Shift gitu. Nah, sini kan. Kali ini ya. Sini. Nah, ini juga ya, ini di share. Kan. Jumlahkan 1 1 1 ya. Itu ya. Jadi hasilnya 1 0 0 0 1 1 1 1. Nah, ini linear dari 143 desimal. Gitu ya. Bisa dipahami ya, mudah ya. Sama caranya. Nah, ini diagram ya, kalau kita buat perkalian ya dalam bentuk diagram seperti ini. Yang ini yang unsigned ya, yang positif semua ya. Nah, nanti kalau yang sign nanti ada keperlakuan tertentu ya, yang negatifnya ya. Ini yang positifnya dulu. Nah, nah ini kan kalau perkalian itu ada yang namanya multiplikan ya, sama multiplier ya. Yang dikali dan nilai pengalinya ya. Yang dikali nilainya berapa, kemudian dia dikali berapa, nah, berapa kali. Ada multiplikan, ada multiplier. Nah, ini nilai atau variabel untuk menyimpan nilai multiplikannya ya. Nah, di sini bitnya mulai dari bit m ke 0 sampai dengan bit m n-1 ya. Nah, ini tergantung nanti mau berapa bitnya. Nah, kan misalkan 5 bitnya. Misalkan 5 bit, ya ini M0-nya M1, M2, M3, M4 gitu ya. Ada 5 bit kan? Yang di sini berarti N-1 kan? Sampai M5 kurang 1 kan? Sampai M4 di sini. Dan seterusnya ya. Kalau berapa bit tergantung jumlah bitnya nanti di sini. Dan ini masuk di nanti di add kan ya, di n bit adder nih. Nah, ditambahkan dengan
Nah, ini multiplier-nya nanti diperlakukan sebenarnya ya. Nanti ada komponen untuk shift dan add-nya ya, untuk kontrol logic dari nanti yang geser-geser ini ya, geser gitu, tambah gitu. Bisa di shift right gitu ya. Nah, nanti nanti kita lihat contohnya ya. Kita lihat lebih jelas. Nanti ini ditambahkan ke sini. Nah, ini ada nilai hasil ya di sini nanti. Nilai hasilnya disimpan di register atau variabel ini ya, A ini ya, untuk menyimpan hasil. Kemudian kalau ada carry-nya, ini ada carry disimpan di sini. Nah, prosesnya seperti ini. Nah, nanti kita lihat langkah-langkahnya ya. Nah, ini contohnya ya. Nah, ini kalau dalam bentuk flowchart ya, mungkin lebih enak kalau kita lihat flowchart ya. Kalau diagram gini, ya agak sedikit rumit mungkin ya. Kalau flowchart lebih enak lihatnya. Ya, ini langkah-langkah lebih terstrukturnya ya kalau pakai flowchart. Lebih ini ya. Nah, kita ini lebih mirip seperti program kan, pemrograman langsung ya. Kalau di sini masih seperti di level hardware-nya ya. Nah, kalau di flowchart-nya kita lihat di sini, nah, kita punya variabel tadi ya, untuk menyimpan hasil tadi ya. Saya hapus dulu. C dan A ya. Nah, ini kan ada C dan A ini carry ya, dan sama A untuk menyimpan hasilnya. Ini ada multiplikan, ada multiplier ya, multiplikan M, multiplier key ya. Kemudian ada count-nya. Nah, ini kan karena nanti kita ada iterasi, ada looping ya, ada perulangan, nanti kita perlu ini untuk menentukan sampai berapa kali hitungan perulangan ya. Di kondisi ini kita ngecek nilai count-nya ini ya. Count-nya sudah sampai N kan ya. N ini jumlah bitnya nanti ya. Perulangannya sebanyak jumlah bitnya nanti ya. Nah, nanti dia akan berkurang gitu untuk menentukan berhentinya nilai count-nya ini di sen ya, diisi dengan diinisialisasi dengan nilai bitnya ya, besaran bitnya. Nanti akan dikurangi terus ya, di decrement ya sampai count-nya 0 ya. Kalau belum 0 nanti dia masih looping nih, muter. Ya. Selama count-nya ini belum 0 dia akan mengerjakan ini ya, yang di sini ya. Nah, kalau udah 0 ya, true ya, berarti kalau true, kalau false kan no sini ya, no sini. Kalau true kondisinya ini count-nya sama dengan 0, maka dia sini N ya, selesai. Nah, nanti hasilnya ada di nilai A dan Q ya. Nah, nanti ini digunakan untuk menyimpan hasilnya, hasil perkaliannya menggunakan variabel A dan Q. Nah, langkah-langkahnya ya, setelah nilainya diinisiasi ya, atau di inputkan ya, dimasukkan ya nilainya ya. Yang di input, kemudian nanti dicek bit ke nolnya ya. Ini ada key dengan bit ke 0 ya. Bit yang sebelah kanan ya, paling kanan ya, yang LSB ya. Ya. Apakah sama dengan 1 gitu. Dicek bit yang paling kanannya ya. Misalkan ini nilai key-nya ya, multiplier-nya gitu. Dicek nilai multiplier ini apakah yang paling kanan ini nilainya 1 atau enggak gitu. Ya, kalau bukan 1 ya berarti 0 ya. Berarti dia ke sini. Nah, tapi kalau 1 nanti dia ke sini. Nah, kalau 0 kalau 1 ya, dia ngerjakan apa? Nah, ini
ditambahkan nilai A dengan M. A dengan M ditambahkan, hasilnya nanti disimpan di variabel A dan C gitu ya. Hasil dari penambahan ini disimpan di A dan C. Nah, misalkan ini kan 5 bit nih. Ya. Ini A kan nanti disimpan di A lagi, nanti kalau ada carry disimpan di C. Terus sudah, terus ke sini. Nah, di shift geser nilai bit C A key-nya ya. Kemudian count ya. Nah, count-nya ini dikurangi di decrement ya. Teman. Nah, gitu seterusnya. Kalau misalkan 0 ya langsung geser ya. Kalau key 0-nya 0 dia langsung geser. Kita lihat contohnya ya. Nah, ini misalkan kita punya tadi ya, multiplikannya dia adalah ya 1 0 1 1. Ini multiplier ya. Bentar. Kan 11. Jadi 11 ya, multiplikannya 11 ya. Kalau 10 kan 1010 ya. 10 1010, kalau 11 1011. Nah, ini 13. 12 kan 1100 12. 13 1100 01 13. Nah, nanti ini multiplikan, ini multiplier. Nah, ini nilai untuk menyimpan ini tadi ya, ditambahkan, kemudian digeser. Gitu. Yang pertama dilakukan apa? Tadi dicek dulu kan, key 0 ya. Key 0-nya ini 1 atau bukan ya. Nah, ini 1 nih ya. 1 apa tadi? Ya, cek key 0-nya ya. 1 atau bukan gitu. Nah, ternyata tadi 1 ya. Kalau 1 berarti yes ini. Berarti ditambahkan A dengan M ya. Hasilnya disimpan di A dan C ya. Nah, ini ditambahkan 110001 ditambah 1011. Oh, A tambah M ya. A tambah M salah. Bukan Q salah. Ditambahkan adalah A dengan M. Ini disimpan di A ya. A dengan M ditambahkan ya. Hasilnya disimpan di A dan C ya. Nah, karena ini 0, A-nya 0. Ya, hasilnya sama dengan ini ya. Nah, kemudian geser kan setelah di add ini ya, di add terus geser ya, shift right tadi ya, geser ke kanan, shift geser ke kanan, count-nya dikurangi 1 ya. Geser ke kanan ya, ini bit ini geser ke kanan 1 bit di sini 1 bit ya, geser semua, geser. Nah, ini geser sana udah hilang ya, yang ini ya. Nah, hasil berikutnya ini kondisinya seperti ini. Ini untuk iterasi pertama ya. Iterasi pertama, kondisi berikutnya seperti ini. Count-nya kan dikurangin. Tadi misalkan 4 bit ya, 4 dikurangin 1 jadi 3 ya. Kan tidak sama dengan 0 ya,
balik lagi sini, ngecek lagi Q0-nya. Q0-nya 1 apa bukan gitu. Ternyata 1 ya. Mana? Yang ini ya. Nah, tadi kan yang ini ya. Sekarang yang ini ya. Ternyata 0 ya. Nah, kalau 0 apa yang dilakukan? Dia langsung sini shift ya, langsung geser. Nah, geser C A key-nya digeser, nya dikurangin ya. Geser kan ini. Nah, ini kan nggak ada penambahan, langsung dia geser. Geser ya. Nah, terus ya. Count-nya tadi 3 ya. 3 kurang 1 jadi 2 ya. Iterasi yang kedua ya. Berikutnya ngecek lagi kan ya. Count-nya kan tadi masih 2 ya. 3 dikurang 1 2 ya. Masih muter lagi di sini. Q0-nya cek lagi. Q0-nya cek lagi 1 ternyata ya. Nah, berarti tambahkan A dengan M ditambah ya. A dengan M ditambah 0010 ditambah 1011 ya. Ini 1 tambah 1 0, satunya ke sini ya. Satunya ke sini. 1 tambah 1 0. Satu tambah 1 0 ya. Satunya ke sini 1 ya. 1 tambah 1 tambah 0 1. Nah, hasilnya ini ya. Hasilnya dan geser. Konnya min 1, 2 min 1 ya. 2 min 1. Nah, belum 0 kan, masih kesini lagi dia. Cek lagi di 0-nya, sini ya. Nah, gitu terus ya. Bisa dipahami ya. Nah, kalau yang ini, ketika, nah ini tambah ini, hasilnya nih ya, ada carry-nya. Ini tambah ini, ada carry-nya di sini. Geser. Nah, yang terakhir, nah, ketika sampai di sini nanti pokoknya 0 ya. 1 dikurang 1 0 ya. 1 kurang 1 0. Nah, berarti sudah selesai ya. Hasilnya adalah A sama Q ya. Hasilnya adalah di A sama Q ini terakhir ya. Nah, ini hasil dari perkalian tadi ya. 100 111 ya. Nah, ini sama ya. Ini ya. 100 111. Oke, mungkin kita lihat dulu, sholat dulu ya. Kita sholat dulu. Nanti kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan setelah sholat ya. Materi yang sebelumnya yang baru saya sampaikan, silakan. Pak, mau bertanya Pak. Siapa ini namanya? Rifan Pak. Rifan, silakan Rifan. Apa yang mau ditanyakan? Saya masih belum terlalu paham bagian pergeseran bit Pak. Yang di mana? Yang ya di bagian ini tuh bagian pergeseran bitnya saya masih belum terlalu ngerti Pak. Di contohnya atau di? Nah, di contoh yang tadi Pak. Di contohnya ya, bukan di flowchartnya. Bukan Pak. Kalau alurnya udah paham ya? Paham, ini direkam dulu nih ya, dipahami dulu alurnya dia. Pertama langkah-langkahnya inisialisasi kan semua variabel ya. Kemudian baru masuk nanti di perulangannya nanti cek Q0-nya apakah 1 ya. Kalau 1 dia ini dikerjakan ini ya.
Kalau tidak langsung digeser ya. Dan seterusnya ya, nanti fontnya dikurangi gitu. Nah, ini sudah paham ya di sini ya. Iya, Pak. Kemudian nah, yang bagian mana nih? Di langkah keberapa yang kurang pahamnya? Gesernya. Baris keberapa coba? Bisa disebutkan nggak? Mulai baris ini, Pak, ketiga. Baris Yang ketiga. 0101. 1, 2, 3. Ah, ya itu, Pak. Berarti yang ini ya. Iya, Pak. Saya geser kanan ini. Ini pakai shift right ya. Dia geser ke kanan. Karena nanti kan dia dari nilai ini ya, yang nanti akan menjadi hasil penjumlahan kan yang A sama Q ini ya. Nah, ini digeser ke kanan ya. Sebenarnya ini salah satu cara aja ya. Salah satu cara sebenarnya kalau yang kita yang biasa kan seperti ini ya, itu adaptasi dari cara yang seperti ini. Nah, sebenarnya nanti multiplier ini ada untuk rangkaian digitalnya ada juga dia sendiri ya, di hardware-nya ya. Di hardware-nya mungkin nggak per langkah-langkah gitu dia ya. Nanti kita langsung pakai ada header sama lupa saya namanya. Nah, kalau di ini dia, kalau di sini ada sebagian hardware ada di adopsi dalam bentuk langkah-langkah seperti ini ya. Nah, diadaptasikan menjadi seperti langkah-langkah program seperti ini. Nah, gesernya itu geser 1 bit aja, geser 1 bit ke kanan gitu ya. Yang digeserkan tadi apa? Ini ya, nilai ini ya, nilai bit dari CAQM ya, nilai bit dari CAQM. Berarti yang ini ya, yang nah setelah yang sini kan nanti berikutnya yang ini kan, yang ini kan ketika ya hasil dari penambahan ini ya. Maka setelah ini ditambahkan hasilnya ini digeser CAQ-nya. CAQ ya yang digeser ya, maaf, CAQ. Yang digeser CAQ yang setelah penambahan M dengan A. Nah, ini kan ya digeser aja ke kanan. Ini geser sini ya, ini geser sini, ini geser sini. Yang nggak pahamnya gimana nih, Ivan? Sudah, Pak, sudah paham, Pak. Paham ya? Iya. Jadi misalkan angka 1 yang di paling belakang itu nanti digeser ke kanannya jadi di paling depan ya, Pak? Yang ini ya? Ya ini hilang. Ini kan Terus dia nggak ada, dia digeser digesernya nggak ada penyimpannya gitu. Kalau ini kan masih ada penyimpannya di sini, yang terakhir di sini. Nah, kalau ini kan digeser, digeser ke sini kan ini digeser ya. Istilahnya kalau kita ini misalkan ini ada orang yang duduk di bangkunya kapasitasnya segini, kalau geser kan yang ujung kanan jatuh, dia hilang gitu ya. Jadi bayangkan nggak gitu. Terus yang ujung kirinya itu dapat nilainya dari mana, Pak? Nah, yang ujung kiri diambil dari 0 ya, kasih 0 aja. Dianggap di sini ada 0 ya. Sehingga kita punya 0, ini diisi 0 aja. Ya, yang paling kiri ya. Kayak gini ya, yang ini ya. Nah, ini kan satunya ke sini ya. Nah, itu dia diisi 0 aja. Gitu ya. Kalau yang key itu, Pak, kenapa paling kiri jadi 1, Pak? Yang key. Itu Baris kan keberapa? Baris ketiga, Pak. Baris ketiga yang ini. Kan awalnya 1101 ya, Pak. Yang atasnya ya, 1101. Jadi 1110. Ya, itu paling depan kenapa jadi 1, Pak? Satunya dari Ini. mana, Pak?
Iya. Ya dari sini. Dari sini dia. Hmm. Ini geser ke sini, geser ke sini, geser ke sini. Ini kan ini geser gini. Ini menggantikan ke sini gitu ya. Iya, Pak. Gitu. Ini geser lagi, ini geser lagi. Ya, ini geser lagi ke sini. Ya, ini kan ini menggantikan ini, yang ini ya. Ini menggantikan yang ini. Di sini. Sini. Terima kasih, Pak. Itu ya. Oke. Itu ya, bisa dipahami ya. Gampang lah, sederhana ini. Yang penting harus paham dulu gitu. Walaupun segampang apapun, kalau Anda nggak paham ya nanti masih ada yang bertanya-tanya gitu. Ya nggak bisa juga gitu ya. Jadi ya tadi ya, there is no stupid question ya. Sesederhana apapun atau mungkin Anda pikir ini masalah remeh gitu ya, gampang gitu ya. Tapi Anda masih belum paham gitu. Jadi tanyakan gitu, jangan ragu. Pak, mau nanya lagi boleh, Pak? Silakan. Itu untuk baris yang ketujuh, Pak. Nilai C-nya jadi 1 itu di addition begini Pak, itu maksudnya, Pak? 3, 4, 5, 6, 7. Yang? Iya. Itu Ini? C-nya kan iya jadi 1, Pak. Iya. Ini kan hasil dari penjumlahan tadi kan? Kan kita jumlahkan ya, M dengan kalau Q0-nya 1 kan ya. Q0 1 ditambahkan A dengan M kan ya. Coba kita lebih jelas ini ya. A-nya berapa tuh? 0, 1, 0 ya. Tambah dengan 1 M ya, yang ini ya. 0, 1 ya. Ya, ini kan yang A ya. Yang atasnya yang A. Yang bawah itu yang M ya. Nah, nanti hasil dari penjumlahan A dengan M ini ya, simpan di C sama A ya. Di C sama A. 0 tambah 1 berapa? 1, Pak. 1 kan? 1 tambah 1. Kan sudah kita bahas ya. 0, Pak. 0. 10. Iya. Carry 1 kan ya. Iya, Pak. Carry 1. Nah, berarti carry-nya tambah ke sini 1 tambah 1 tambah 0. Pas ini. 0, Pak. 0 kan? Carry 1 kan ya. Kan 1 0 kan? Carry 1. 1 tambah 0 tambah 1 0, Pak. 0 kan? Iya, Pak. Ada satunya kan, jadi di sini 1. Nah, ini yang C-nya yang ini ya. Yang ini. C-nya carry 1 ini ya. A-nya yang 0. Nih gitu ya. Paham ya? Ya, terima kasih, Pak. Oke. Nah, ini ya untuk nilai negatif ya. Nah, sebenarnya saya mau nanya nih, gimana kalau nilai negatif nih? Kalau nilai negatif gimana? Positif ditambah positif, hasilnya apa? Positif, Pak. Positif, Pak. Positif. Kalau positif dikali negatif, Negatif, Pak. Negatif, Pak. negatif ya. Dan kebalikannya ya, kalau negatif kali positif, sudah kan ya. Nah, kalau negatif dikali negatif, hasilnya Positif, Pak. gimana pola dari perkalian bilangan bertanda? Silakan. Dinyalakan mic-nya, Kayla. Ya, baik, Pak. Nah, silakan apa kesimpulannya? Jadi kesimpulannya ketika tandanya sama, Ketika maka tandanya hasilnya sama, selalu positif. hasilnya positif. Oke. Ya, apabila berbeda, Tandanya maka berbeda. hasilnya negatif. Nah, itu kuncinya ya. Tandanya sama dan tandanya berbeda. Nah, itu udah dapat tuh kuncinya. Makasih Kayla ya. Baik, Nah, Pak. jadi kalau ada dua solusi nih, ya. Enggak, namanya satu kasus
biasanya tidak bisa tidak hanya satu solusi ya, bisa jadi beberapa solusi. Nah kalau pakai algoritma yang ini ya nanti dicoba aja bisa apa enggak bilang bertandanya. Nah solusi yang pertama, nah kita lihat dulu ya. Nah kita kan sudah tahu tadi kalau bertanda itu berbeda dia negatif ya hasilnya. Kalau sama itu hasilnya berarti positif. Dicek dulu ya. Kalau misalkan berbeda ya, dicek tandanya sama atau beda. Kalau beda, ya pasti negatif hasilnya. Nah kalau sama, lihat dulu ya, samanya sama positif atau negatif gitu ya. Kalau samanya positif langsung ya. Tapi kalau samanya negatif, diubah ke positif dulu ya. Nah, baru nanti kita bisa pakai algoritma yang tadi gitu ya. Nah, intinya gitu aja. Nanti semuanya diubah ke positif nih ya. Kalau algoritma ini kan ini hanya bisa positif ya. Hanya bisa untuk positif. Kita ngecek bilangan inputnya tadi ya, multiplikan sama multiplier ini tandanya apa dia? Apakah positif semua, apakah negatif semua, atau berbeda gitu ya, negatif positif atau positif negatif. Nah, gitu ya. Nah, ada solusi kedua ini buat algoritma ya. Ini langsung kalau ini ya. Nah, ini algoritma seperti ini. Nah, silakan Anda pelajari sendiri ya. Tugas saya tugaskan kan ya, lupa saya menjelaskan ini ya. Nah, ini Anda pelajari sendiri, coba pahami ya. Nanti kalau bingung, pekan depan bisa ditanyakan ya, Boots algoritma ini, gitu ya. Nah, sebenarnya kalau paham yang ini sih gampang sih, ya. Saat ini bisa dipahami ya. Oke, nah ini contoh implementasi pakai Boots algoritma ya. Kita lanjutkan ya, kemudian pembagian ya. Nah, pembagian memang sedikit lebih kompleks. Tapi ya sama aja, pembagian mau desimal, heksa, oktal, biner, sama caranya. Ya. Nah, tadi ya 13 dibagi apa ya, kita pakai angka yang ratusan aja mungkin ya. Misalkan tadi ya 143 dibagi 11 itu ya. Oke ya. Nah, gimana caranya nih? Ini maksudnya 143 dibagi 11 ya, Forogapit nih. Bukan 11 bagi 143 ya. Maksudnya kan seperti ini. Mungkin dari angka yang paling kiri, Pak, dari ratusan. Dulu pernah belajar kan ya? Forogapit gini pernah belajar kan? Atau enggak pernah? Dulu pembagiannya gimana caranya? Waktu di lihat dari yang paling kiri, Pak. Misalnya dari 1 sama 4-nya. Lalu dibagi sama 11. Ratusan dan puluhan ya, dibagi? Iya, ratusan dibagi sama pembaginya 11. Kan 15. Nah. Di sini 15 gitu. Gimana kalau 143 dibagi 15? Bisa nggak? Nggak bisa kok kayak gitu, Pak. Nah, kalau nggak bisa gimana? Izin menjawab, Pak. Ya, silakan. Siapa ini namanya? Nada Azhar, Pak. Nada, silakan. Nada. Gimana nih kalau misalkan pembaginya adalah 15? Kalau jadi pertama kan kita coba dulu, Pak, dari yang paling kiri ya, Pak ya. Kita coba 1 dibagi 15 ternyata nggak bisa. Terus nanti dicoba 14 bagi 15 tetap lebih besar pembaginya. Berarti kita masukin juga yang di sebelah kanannya, yaitu 143 semuanya dibagi 15, Pak. Jadi gitu, Pak.
Mic-nya belum hidup, Pak. Oke. Jadi kalau gini gimana nih? Gini atau gimana? Enggak, Pak. Berarti 143 dibagi 15, 9. Nanti 9 kali 15-nya berapa gitu, Pak? Sama dengan 135. Oh, dari pengalinya yang terdekat ya. Iya, Pak. Kalau 10 kan kegedean ya. 10, Iya, Pak. 10 jadi 150 gitu ya. kalau 9 berapa? 135. Kira-kira seperti itu ya. Nah, kalau ini ya, kalau di biner ya. Kita coba nih ya. Dengan yang paling kiri, benar tadi ya. Dengan yang paling kiri ini, kalau nilainya kurang dari ya, yang 4 bit ini ya. Maka dia digeser ya, geser sini. Dia ngambil ke biar dia lebih besar lagi gitu. Tapi kalau misalnya ini lebih besar ya atau sama dengan ya, misalnya ini 11 gitu ya. Ini seperti ini misalkan. Sama kan ya? Nah, berarti nanti dia gini. Nah, dikuranginya gini gitu. Atau kalau lebih besar lagi ya. Nah, kalau misalnya gini gitu ya. Nah, kalau ini lebih besar dari sini, maka bisa dikurangin kan? Tapi kalau 4 bitnya lebih kecil gitu, ya dia digeser ke sana ya, ke kanan ya. Gitu. Nah, baru dikurangin gitu. Nah, dikurangin seterusnya gitu. Gitu ya, bisa dipahami nggak? Atau masih bingung? Ini karena banyak ini sih ya, bitnya terlalu banyak ya. Atau mungkin nanti cari lagi di YouTube sebenarnya ada sih perkalian dengan bilangan negatif pembagian dengan biner ya, pembagian dengan biner itu ada tuh. Kan saya lihat di YouTube. Dia nilainya lebih kecil ya. Saya sudah share belum ya? Jadi kalau saya ingat saya share ya. Ya kira-kira seperti itu nanti kalau dia sama ya caranya. Kalau nilainya itu di sini lebih besar ya, dia kan mengurangi ini dulu 4 bit kan ya. Kalau lebih besar atau sama dengan dia langsung ya, 4 bitnya langsung. Tapi kalau di sini 4 bit ini lebih kecil ya, dia geser ke kanan supaya ininya lebih besar ya, pengurangnya lebih besar. Itu sebenarnya dikurangi terus nanti kalau kurang ditambah lagi di sini dikurangi. Gitu ya, sama aja ya. Nanti ada sisanya di sini. Ini hasil bagi ya. Ini yang dibagi, ini pembaginya, ini hasil bagi, quotient, ya. Sama nanti ada sisa hasil bagi, di pembagian gitu. Ada yang dibagi, ada pembagi, ada hasil bagi, dan sisa. Ya. Nah, sisa ini karena apa? Karena dia integer ya, ada bilangan bulatnya. Nah, kalau float nanti ini jadi pecahannya. Mungkin seperti itu dulu ya. Nanti silakan dipelajari sendiri ini ya untuk flowchartnya. Nanti kita lanjutkan untuk bilangan floating point ya, real ya, bilangan real ya. Nah, format untuk datanya, penyimpanan data ya. Oke. Mungkin cukup ya untuk hari ini. Saya akhiri. Terima kasih atas perhatiannya dan bantuannya tadi semua yang sudah bantu. Saya tutup. Semoga tetap bahagia ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.